Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026, hari Sabtu Imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah
Aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, 'Jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, Dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melihat kepadanya dalam doa dan karya harian kita. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kata-kata Yohanes ini menjadi doa liturgis gereja sebelum kita semua menerima komuni kudus. Doa liturgis gereja yang merupakan kesaksian Yohanes tetap hidup sampai detik ini dan menjadi saksi dari Yohanes tentang Yesus Kristus. Ada 3 karakter domba dapat kita renungkan dalam kesempatan ini dalam usaha kita terus-menerus mengikuti Yesus, Sang Anak Domba Allah. Pertama, kesucian. Lihatlah bulu domba yang putih menyiratkan kesucian yang tulus, lurus, dan kudus, bukan? Yesus mengajak kita menghadirkan kesucian setiap harinya. Kesucian dapat diraih bukan pertama-tama berdoa sepanjang hari berdoa, tapi suci yang adalah singkatan dari sukacita. Setiap orang yang dimanapun kehadirannya membuat sukacita bagi sesamanya, dialah orang suci. Bunda Maria membuat sukacita pada keluarga Zakaria pada pesta nikah di Kana. Janganlah kehadiran kita menjadi beban bagi sesama. Kedua, kedamaian. Seperti merpati, domba adalah jenis hewan yang tidak pernah atau jarang sekali berkelahi. Mereka selalu rukun dan berpadu. Disinilah kita diajak membawa kedamaian dengan sesama dan semesta lewat karya, ucapan, dan doa kita. Ketiga, kebersamaan. Domba selalu ada dalam rombongan. Mereka merumput bersama, berjalan dan berkumpul bersama. Inilah ajakan iman gerejani, bersatu dalam kebersamaan dan bersama dalam kesatuan. Iman bukan hanya memiliki dimensi personal, tapi juga sosial dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, pastinya sejak kita dibaptis dan ketika kita mendapat sakramen-sakramen suci, sebenarnya kita juga telah menerima anugerah Roh Kudus seperti yang dimiliki Yesus,
Sang Anak Domba Allah, yakni ruah angin yang menyembuhkan, Parakletos, penghibur yang menguatkan, dan Spiritus, api yang menghangatkan. Meskipun demikian, tidak semua di antara kita dapat mengenali karya dan bimbingan Roh Kudus, serta mampu bekerja sama dengannya setiap saat. Itulah sebabnya kita terus diajak untuk selalu melihat kepadanya dalam doa dan karya harian kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.